tentang jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan merupakan sekumpulan sel yang mempunyai bentuk, asal, fungsi, dan struktur yang sama. Jaringan tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada jaringan muda atau jaringan meristem dan jaringan dewasa. Di sini saya akan membahas lebih lanjut mengenai jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan suatu jaringan yang sel-selnya mampu membelah secara terus-menerus atau bersifat embrional. Jadi sebagai contoh, saat kita menanam suatu tanaman atau tumbuhan itu dengan biji tersebut pada awalnya belum memiliki batang, akar, dan daun. Siapakah yang membentuk proses pembentukan awal batang, akar, dan daun ini pada awalnya? Itu merupakan sistem kerja dari aktivitas kerja dari sistem apikal itu sendiri, sehingga barulah dibentuk jaringan-jaringan lainnya. Ciri-ciri jaringan meristem. Yang pertama, tersusun dari sel-sel yang hidup atau mengalami pembelahan. Yang kedua, sel-sel penyusun belum mengalami diferensiasi atau spesialisasi untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu. Yang ketiga, selnya berukuran sangat kecil dengan susunan yang rapat dan memiliki inti yang sangat besar. Yang keempat, dinding selnya itu sangat tipis atau belum mengalami penebalan. Jaringan meristem dibagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan posisi pada tubuh tumbuhan dan berdasarkan asal-usulnya. Berdasarkan posisi pada tubuh tumbuhan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, meristem apikal, kedua, meristem lateral, ketiga, meristem interkalar. Meristem apikal merupakan suatu jaringan meristem yang terletak pada bagian ujung batang ataupun ujung akar yang berperan dalam proses untuk memperpanjang bagian ujung akar ataupun ujung pada batang. Selanjutnya adalah meristem lateral. Meristem lateral merupakan suatu jaringan meristem yang letaknya berada pada bagian samping untuk percabangan ataupun proses pertumbuhan sejajar dengan permukaan batang yang berperan dalam proses memperpanjang ruas-ruas pada tanaman. Selanjutnya adalah meristem interkalar. Meristem interkalar merupakan suatu jaringan meristem yang letaknya pada ruas-ruas batang, misal pada tanaman padi atau jagung, yang berperan untuk meningkatkan diameter pada batang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang meristem berdasarkan asal-usulnya, yaitu yang pertama dibagi menjadi tiga juga, yaitu promeristem, kedua meristem primer, dan ketiga meristem sekunder. Promeristem itu terdiri dari tiga bagian. Yang pertama ada bagian protoderm, yang kedua prokambium, dan ketiga meristem dasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang meristem primer. Meristem primer merupakan suatu jaringan yang membentuk jaringan primer pada tumbuhan, dan meristem ini berlaku pada semua tanaman dan berfungsi untuk mengakibatkan batang dan akar itu memanjang. Yang ketiga, meristem sekunder. Meristem sekunder itu membentuk jaringan sekunder dan hanya berlaku pada tumbuhan tahunan atau tumbuhan yang memiliki jaringan gabus dan berfungsi untuk mengakibatkan tubuh tumbuhan menjadi lebih besar. Yang dapat saya jelaskan tentang jaringan meristem. Kemudian untuk jaringan dewasa, yaitu jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, pengangkut, dan periderm, akan dilanjutkan pembahasannya oleh teman-teman saya. Jadi, saya lanjutkan ke teman saya. Jaringan epidermis pada tumbuhan itu disebut jaringan pelindung karena letaknya ada di paling luar pada semua organ tubuh tumbuhan. Nah, jaringan epidermis ini mengawali tentang jaringan dewasa dan jaringan permanen. Jaringan permanen adalah jaringan yang sudah memiliki fungsi tertentu dan bentuk tertentu. Jaringan epidermis memiliki fungsi yang pertama sebagai pelindung terhadap hilangnya akar karena adanya penguapan. Yang kedua sebagai pelindung terhadap kerusakan mekanik. Yang ketiga sebagai pelindung terhadap perubahan temperatur. Yang keempat sebagai pelindung terhadap hilangnya zat makanan. Yang kelima sebagai tempat keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida. Jadi 5. Sebagai tempat keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida. Ciri-ciri dari jaringan epidermis: yang pertama, susunan selnya rapat tanpa ruang sel. Yang kedua, vakuola berukuran besar dan dapat berisi antosianin. Yang ketiga, dinding selnya beragam tergantung pada posisi dan jenis tumbuhannya. Yang keempat, terdapat sitoplasma yang hidup dan mengandung kristal garam kristal dan kristal silikat dan garam minyak.
dari jaringan epidermis, yaitu sel silika dan sel gabus, yaitu silika berisi kristal silika, sedangkan sel gabus berisi endapan suberin. Sel kipas atau buliform berupa sederajat sel yang lebih besar dari sel epidermis lainnya, berdinding tipis, vakuola besar, dan berisi air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan parenkim. Secara umum, jaringan parenkim merupakan suatu jaringan yang terbentuk dari sel-sel yang hidup, berstruktur, morfologi, dan fisiologi yang beragam. Jaringan parenkim disebut juga jaringan dasar atau ground tissue. Mengapa dikatakan jaringan parenkim sebagai jaringan dasar? Karena jaringan parenkim umumnya terdapat di setiap bagian tumbuhan. Sel-sel jaringan parenkim merupakan sel yang berdinding tipis yang membentuk bagian dalam banyak struktur tanaman non-kayu, termasuk akar, batang, dan daun. Parenkim juga dikenal untuk membentuk korteks atau pengisi utama batang. Untuk materi jaringan parenkim ini lebih jelasnya simak video ini ya. Tahukah kamu apa itu jaringan parenkim? Jaringan parenkim adalah suatu jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi serta fisiologi yang bervariasi dan masih melakukan segala kegiatan proses fisiologis. Jaringan parenkim disebut juga dengan jaringan dasar. Di dalam jaringan parenkim terdapat jaringan vaskuler yang terdiri xilem dan phloem, kedua jaringan dasar, ketiga jaringan dermal atau epidermis. Di dalam jaringan parenkim terdapat dinding sel. Dinding sel parenkim umumnya tipis, terutama mengandung kloroplas yang fungsinya menyimpan cadangan makanan. Jaringan parenkim memiliki ciri-ciri. Yang pertama, yaitu jaringan parenkim mempunyai dinding sel tipis. Kedua, dinding sel yang telah menebal umumnya mempunyai plasmodesmata. Ketiga, di bagian tengah ruang selnya terdapat sentra vakuola besar berisi cadangan makanan. Keempat, dalam protoplasma biasanya terdapat plastida baik, leukoplast, kloroplast, kromoplas. Kelima, di antara sel-sel parenkim terdapat ruang antar sel yang berperan dalam pertukaran gas. Keenam, biasanya berbentuk segi banyak. Selanjutnya yaitu sifat jaringan parenkim. Yang pertama, berbentuk segi enam. Kedua, dapat bersifat meristematik. Ketiga, selnya hidup dan berdinding tipis serta berukuran besar. Keempat, memiliki ruang antar sel. Kelima, memiliki banyak vakuola. Parenkim memiliki fungsi yaitu sebagai jaringan penghasil dan penyimpan cadangan makanan. Parenkim batang dan akar berfungsi menyimpan cadangan makanan berupa pati atau amilum, contohnya ubi jalar. Jenis-jenis jaringan parenkim. Yang pertama, parenkim asimilasi. Kedua, parenkim makanan. Ketiga, parenkim air. Keempat, parenkim udara. Dan kelima, parenkim pengangkut. Yang pertama yaitu parenkim asimilasi. Parenkim asimilasi terdiri dari sel-sel yang mengandung banyak plastida kloroplas sehingga disebut juga klorenkim. Dan yang kedua, parenkim makanan. Parenkim makanan mengandung amioplas yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Dan ketiga, ada parenkim air. Parenkim air digunakan sebagai jaringan penyimpanan air, yang mana air ini terikat dalam vakuola dari sel-selnya secara aktif. Dan selanjutnya parenkim udara. Parenkim
Sistem udara mempunyai ruang-ruang antar sel yang cukup besar dan di dalamnya terdapat udara, misalnya pada alat pengapung tumbuhan dan tangkai daun cana SP. Dan yang terakhir yaitu parenkim pengangkut. Terdiri atas sel-sel memanjang yang terletak menurut arah pengangkutan, misalnya pada xilem dan phloem. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya ya. Kita akan membahas tentang jaringan pada tumbuhan. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut pada tumbuhan ada dua, yaitu jaringan xilem dan jaringan phloem. Jaringan xilem adalah jaringan yang mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun. Nah, dari jaringan xilem ini tersusun beberapa unsur. Ada unsur-unsur penyusun. Yang pertama adalah unsur trakeal. Unsur trakeal dibagi menjadi dua, yaitu trakea dan trakeid. Yang kedua adalah serabut xilem. Serabut xilem itu dia bentuknya panjang, ujungnya meruncing. Di sini dia berfungsi untuk mengisi sel-sel atau celah-celah sel yang kosong. Fungsinya untuk memperkuat jaringan antar sel. Terus yang ketiga adalah parenkim xilem. Parenkim xilem ini sangat berpengaruh pada jaringan pengangkut xilem. Dia bersifat sel hidup. Kalau saya bilang ada sel hidup, tentunya ada sel mati. Nah, untuk sel matinya adalah unsur trakea dan unsur xilem. Nah, kita ke pembahasan berikutnya, yaitu jaringan pengangkut pada tumbuhan phloem. Jaringan phloem adalah jaringan yang mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Ini ada beberapa unsur juga penyusun. Yang pertama adalah sel buluh tapis. Sel buluh tapis itu dia di ujungnya itu kayak saringan, kayak tapis. Makanya di sini dia disebut dengan sel buluh tapis. Nah, yang kedua adalah sel pengiring. Sel pengiring di sini fungsinya untuk memberi makan sel buluh tapis. Jadi dia berada di sekitar sel buluh tapis. Nah, yang ketiga adalah serat phloem. Serat phloem dia termasuk sel hidup dan sel mati. Itu bedanya antara serat xilem dan serat phloem. Kalau di serat xilem dia selnya sel hidup, tapi kalau di jaringan phloem, serat phloemnya itu bersifat sel hidup dan sel mati. Nah, yang keempat adalah parenkim xilem. Ini juga sangat berpengaruh dalam pengangkutan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh, dan dia sifat selnya sel hidup. Nah, yang terakhir adalah 5 ya, itu albumen sel. Albumen sel fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya masuk ke dalam materi jaringan penyokong. Apa sih jaringan penyokong itu? Jaringan penyokong itu bisa juga disebut jaringan penguat.
Disebut juga jaringan penguat karena memiliki dinding sel yang tebal dan kuat. Pasti fungsinya jaringan penyokong itu? Fungsinya itu memperkuat batang atau daun. Selanjutnya pembagian jaringan penguat. Jaringan penguat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kolenkim dan kedua sklerenkim. Sklerenkim dibagi lagi menjadi dua, ada sklereida dan serabut sklerenkim. Jaringan kolenkim itu jaringan terdiri atas sel-sel yang mengalami penebalan selulosa. Jaringan kolenkim berperan penting sebagai jaringan penguat terutama pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan pada perkembangan. Ciri-ciri jaringan kolenkim: yang pertama, bentuk sel sedikit memanjang. Yang kedua, memiliki dinding dengan penebalan tidak teratur. Ketiga, tidak memiliki dinding sekunder melainkan dinding primer yang tebal. Keempat, lunak dan lentur. Yang kelima, isi sel dapat mengandung kloroplas. Selanjutnya, jaringan penyokong dijumpai pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengalami pertumbuhan dan perkembangan atau pada tumbuhan yang telah dewasa. Jaringan sklerenkim terbagi menjadi dua, yaitu sklereida, sel batu karena dinding sel keras, dan serabut sklerenkim. Bentuk sel memanjang, bagian ujung meruncing dengan lumen yang sempit karena mengalami penebalan dinding sekunder. Masuk ke ciri-ciri sklerenkim. Yang pertama, sel-selnya telah mati dengan dinding yang tebal. Yang kedua, dinding sekunder yang tebal umumnya terdiri dari zat lignin. Yang ketiga, bersifat kenyal, pada umumnya tidak mengandung kloroplas. Dan terakhir, sel-selnya lebih kaku daripada. Salam sehat dari saya. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Dan jika ingin keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker ya. Selalu jaga kesehatan ya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.